رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. Tak terasa bulan Ramadan yang telah dijalani akan memasuki 10 hari kedua. Namun, tak banyak orang yang mengetahui jika 10 hari kedua di bulan Ramadan pun memiliki keutamaan. Kalian tahu gak sih keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan? Pada 10 hari kedua Ramadan merupakan hari di mana berlangsungnya fase pengampunan. Keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan pun terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Ramadan adalah bulan yang memiliki awal yang penuh dengan kerahmatan dan pada pertengahan penuh dengan pengampunan dan di akhir diberkahi pembebasan dari api neraka. Tidak hanya diberikan pengampunan, keutamaan lain dari fase 10 hari kedua di bulan Ramadan adalah doa yang dipanjatkan akan dikabulkan, diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi terhindarnya dari kemaksiatan, diberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di dunia maupun di akhirat bagi umatnya yang menjalankan segala perintahnya dengan penuh rasa keikhlasan. Sohibul Hajat Takjil Berkah Puasa 27 Februari tahun 2026.
Video pembelajaran. Siap menyambut Ramadan. Apa yang mesti disiapkan menyambut Ramadan? Mengganti puasa yang lalu-lalu. Catat, tulis. Apalagi yang perlu kami siapkan menyambut Ramadan, Pak Ustaz? Beli Al-Quran. Musabaqah tilawatil Quran. Ustaz suruh kami beli Quran. Quran kami sudah banyak, Pak Ustaz. Bukan Quran yang tak ada terjemahnya itu. Quran mesti ada 5. Ada tajwidnya, idgham, ifa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, berwarna. Dan mati berjumpa dengan qaf. Untuk persiapan khatam Quran nanti Ramadan. Amin. Habis zuhur 2 lembar. Habis asar 2 lembar. Habis maghrib 2 lembar. Habis isya 2 lembar. Habis subuh 2 lembar. 2 lembar kali 10, 1 juz. Video pembelajaran. Bumi lahir dalam keadaan kering. Sulit dibayangkan sekarang ketika secara harfiah setiap makhluk hidup terbuat dari air. Namun, meskipun kita bermula hanya sebagai batuan yang hangus dan tak bernyawa, ternyata keberadaan air di planet kita benar-benar tak terelakkan. Dan bukan hanya di bumi, air hampir pasti ada di mana-mana. Selama beberapa dekade, para ilmuwan percaya bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan. Air di bumi berasal dari tempat lain. Mereka percaya air itu secara tidak sengaja dibawa oleh komet dan asteroid yang bersalju es yang menghujani planet kita. Teori ini agak aneh karena bergantung pada tabrakan kosmik yang acak. Entah bagaimana, asteroid dan komet kebetulan menabrak bumi dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam jumlah yang tepat pula. Tapi tidak mungkin air bisa terbentuk langsung di tata surya ini. Bumi terbentuk terlalu dekat dengan matahari untuk bisa mempertahankan air, bukan? Tidak. Baru-baru ini, sekelompok ilmuwan dari Observatorium Paris mengajukan teori baru. Mereka menggunakan data dari ALMA, kumpulan 66 antena super kuat yang bekerja seperti satu kesatuan. Dan mereka memperhatikan sesuatu yang aneh, sebuah bintang muda bernama HL Tauri. HL Tauri pada dasarnya adalah bayi dalam istilah bintang, usianya kurang dari 100.000 tahun. Selain itu, letaknya juga tidak terlalu jauh, hanya sekitar 450 tahun cahaya dari kita. Secara astronomi, itu seperti punya tetangga di seberang kota. Dan bintang ini dikelilingi oleh air. Air itu berada tepat di dalam cakram protoplaneternya. Cakram protoplaneter itu seperti panekuk raksasa yang terdiri dari gas, debu, dan es yang terbentuk di sekitar bintang muda sesaat setelah ia lahir. Bintangnya berada di tengah sistem, seperti kuning telur, dan cakram protoplaneter mengelilinginya seperti putih telur. Dan di sanalah banyak sekali uap air. Faktanya, ALMA menunjukkan setidaknya 3,7 kali lebih banyak uap air di sekitar bintang ini dibandingkan dengan seluruh lautan di bumi. Dan ini bukan satu-satunya penemuan seperti itu. Mereka juga mempelajari sebuah bintang muda bernama V883 Orionis. Bintang yang satu ini lebih jauh daripada HL Tauri, sekitar 1.300 tahun cahaya jauhnya. Dan di sana juga, uap air berputar di dalam cakram protoplaneternya. Dan kemudian, di sistem lain yang disebut PDS 70, membuat kita bertanya-tanya, berapa banyak sistem bintang dengan air yang ada di luar sana? Dan yang paling penting, bagaimana air itu bisa sampai di sana? Air seharusnya dibawa ke planet-planet oleh asteroid, tetapi tidak ada tanda-tanda asteroid es yang menabrak debu. Tidak ada tabrakan dahsyat yang bisa menjelaskannya. Tampaknya air itu sudah terjalin di dalam cakram itu sendiri. Penemuan ini mengubah segalanya. Setelah penelitian yang lebih mendalam, akhirnya mereka menyadari betapa banyak planet yang berakhir dengan air di permukaannya, termasuk bumi kita. Jadi inilah cerita yang telah diperbarui. Air sudah ada di sini jauh sebelum bumi tercipta. Bahkan, air sudah ada di sini sebelum matahari lahir. Air itu ada di dalam awan besar gas dan debu yang disebut awan molekuler. Awan ini seperti kabut di luar angkasa yang dipenuhi berbagai macam partikel. Awan ini merupakan tempat pembibitan bintang dan planet. Mereka penuh dengan hal-hal yang pada akhirnya akan melahirkan matahari kita. Di beberapa bagian awan molekul yang sangat dingin dan padat ini, air ada dalam bentuk kristal es yang sangat kecil. Kristal-kristal ini menempel pada partikel debu acak. Gravitasi melakukan tugasnya dengan menarik benda-benda satu sama lain. Ia mulai menempelkan debu dan batu seperti lem.
Batu-batu ini sudah ditaburi embun beku. Saat wilayah itu berputar semakin cepat dan memanas, akhirnya wilayah tersebut melahirkan matahari kita. Ini terjadi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, dan matahari dikelilingi oleh cakram protoplanet yang sudah kita sebutkan. Gas, batuan, dan sedikit es yang melapisi semua benda itu. Semua materi yang nantinya akan menjadi planet-planet. Bumi kita juga mulai terbentuk di sana. Usianya sekitar 4,5 miliar tahun, sedikit lebih muda dari matahari. Pada saat itu, bumi masih sangat panas dan kering karena berada sangat dekat dengan bintang mudanya. Setelah sekitar 5 juta tahun, matahari yang baru lahir itu tumbuh semakin kuat dan panas. Gas dan debu mulai tersebar, dan bersamaan dengan itu, sesuatu yang lain pun terjadi. Batuan es di cakram protoplanet mulai perlahan-lahan memanas. Secara bertahap, permukaan beku mereka berubah menjadi uap, dan kini ada miliaran asteroid di sekitar matahari. Semuanya melepaskan uap ke luar angkasa. Semua itu menciptakan lingkaran uap raksasa yang tak terlihat, membentang luas di seluruh tata surya. Bumi mulai bergerak perlahan melalui kabut air ini, sambil perlahan-lahan meminumnya. Ia menyerap semua uap itu seperti spons. Ia berkumpul di dataran rendah, mengisi kawah dan meresap ke dalam tanah. Genangan air kecil berubah menjadi danau, dan danau tersebut tumbuh menjadi lautan. Dari lautan inilah kehidupan muncul. Sekarang hampir 70% permukaan planet ini tertutupi. Jadi ini sama sekali bukan soal keberuntungan. Air sudah menjadi bagian penting dari kisah bumi sejak awal mula terbentuknya planet ini. Namun bagian yang paling luar biasa adalah, tentu saja, ini bukan hanya kisah bumi saja. Jika proses ini terjadi di sini, maka bisa saja terjadi di planet lain juga. Itu berarti proses ini terulang di Mars, di Venus, dan bahkan bisa saja terjadi di banyak planet lain di luar sana. Dan hal ini menjelaskan begitu banyak hal. Mars dulunya memiliki air, mungkin bahkan lautan penuh jutaan tahun yang lalu. Venus dulunya adalah surga hijau mirip bumi sebelum matahari menembus atmosfernya dan mengubahnya menjadi mimpi buruk. Dan bahkan jika air telah hilang dari tempat-tempat ini, air masih ada di berbagai bulan di tata surya kita, termasuk bulan kita sendiri. Tapi bukan air seperti yang kita kenal. Ketika Neil Armstrong dan krunya mendarat, tidak ada genangan air yang terlihat. Itu karena di bulan, air tidak berbentuk cair, bahkan bukan es. Sebaliknya, air tersembunyi sebagai molekul-molekul H2O yang tersebar di mana-mana, tercampur dengan debu dan batuan. Kita sebenarnya berencana untuk mengumpulkannya. Tentu saja bukan sebagai molekul-molekul tunggal, melainkan dengan memanaskannya dan mengubahnya menjadi air minum yang sesungguhnya. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa mungkin ada lebih banyak air jauh di bawah permukaan bulan, tersembunyi di dalam gua-gua. Sebagian di antaranya bahkan berupa danau, siapa yang tahu. Radiasi lebih sedikit, lebih hangat, ada air sungguhan. Mungkin suatu hari nanti kita bahkan akan menemukan beberapa mikroorganisme di sana. Semua itu berarti kita benar-benar bisa membangun stasiun di bulan di masa depan. Dan bukan hanya di bulan kita saja. Untuk waktu yang lama, bulan Saturnus, Enceladus, hanyalah titik terang yang bersalju di langit malam bagi kita. Kita menganggapnya sebagai dunia kecil yang membeku dengan permukaan yang begitu memantulkan cahaya hingga mengalahkan segala sesuatu di tata surya. Memang indah, tentu saja, tapi tidak ada yang menganggapnya istimewa. Sampai akhirnya Cassini memutuskan untuk memeriksanya. Instrumen di Cassini mendeteksi bahwa ada sesuatu yang mendorong medan magnet Saturnus di dekat Enceladus. Itu berarti ada gas, bahkan mungkin atmosfer yang berasal dari bulan tersebut. Ketika Cassini melihat lebih dekat, mereka terkejut melihat Enceladus penuh dengan aktivitas. Retakan di dekat kutub selatan bulan itu, yang kemudian dijuluki garis harimau, memuntahkan semburan besar uap air dan partikel es keluar angkasa. Geyser-geyser ini seperti menembakkan material setinggi ratusan mil. Dari mana sebenarnya semua air ini berasal? Ternyata di bawah es, tersembunyi di bawah lapisan setebal hingga 25 mil, terdapat lautan besar, sebuah laut asin dan cair yang menutupi seluruh permukaan bulan itu. Kita kemudian menemukan bahwa mungkin ada lautan bawah tanah serupa di bulan Jupiter, Eropa. Air adalah salah satu unsur kunci bagi kehidupan seperti yang kita kenal, itulah sebabnya para ilmuwan selalu mencarinya di luar planet kita. Menemukan air di sekitar bintang lain berarti tempat-tempat itu berpotensi mendukung kehidupan. Apakah mungkin ada sesuatu yang hidup di bawah sana di bulan-bulan ini? Kita belum tahu. Namun sesuatu hari nanti dalam sebuah wahana antariksa baru akan kembali dan mungkin bahkan mendarat di bulan-bulan ini.
Apapun yang akan kita temukan di sana, itu akan menjadi penemuan besar. Yang paling penting, bulan-bulan ini bisa sangat baik untuk kita jadikan tempat membangun stasiun luar angkasa di masa depan. Jadi, penemuan ini tidak hanya mengubah pemahaman kita tentang masa lalu bumi. Ini membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Ini berarti bahwa air bisa saja benar-benar ada di mana-mana. Oleh karena itu, kehidupan juga bisa ada. Kita hanya perlu bersabar dan menemukannya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua
tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa. Jadi rumusnya begini, kalau kita ingin bahagia, kita harus melakukan kebaikan. Kalau kita ingin tahu mana baik, mana buruk, belajar. Cari ilmunya. Jadi jangan ngarang, jangan nyari enaknya saja. Kalau nyari enaknya saja, tidak akan ketemu kebaikan.
Jadi rumusnya itu. Makanya Sokrates itu kan dikenal punya pendapat orang itu tambah pinter mesti tambah baik. Ini mungkin ada orang protes, banyak kan orang pinter enggak baik. Iya. Banyak orang pinter yang jahat. Enggak, kalau dia jahat berarti belum pinter. Dia enggak tahu efek merusak dari kejahatan yang dia lakukan. Apakah orang yang berumur 40 tahun susah dapat hidayah? Enggak, kalau dia bersungguh-sungguh. Ingat Pak, umur 40 sampai 60 tahun ini umur yang rawan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang umur 40 tahun. Dan hadis menyebutkan tentang umur 60 tahun. Wa balagha arba'ina sanah, ketika Nabi Sulaiman telah sampai kepada umur 40 tahun. Maka ia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Kenapa? Karena di saat umur 40 tahun itu adalah merupakan kesempurnaan akal seseorang. Dalam hadis Rasulullah sabda, Allah masih memberikan udzur kepada hamba sampai umur 60 tahun. Artinya kalau 60 tahun belum taubat juga biasanya sih susah dapat taubat setelah itu. Maka umur 40 sampai 60 tahun ini bagaimana supaya membiasakan sehingga ketika umur 60 tahun kita sudah terbiasa di atas ketaatan. Gus Dur ki nakale pol. Nek cara Jawa Timur belunat, Des. Belubut. Nek mbeling ono eleke titik. Iki belunat itu supaya nakal. Dan itu enggak waktu kecil tok, sampai tua loh jadi nakal. Gus Dur. Jadi pada suatu hari Bapak Yan belum pernah dengar sampean. Beliau kuliah di Mesir, tinggal di Kairo, satu kos sama Gus Mus, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, tempat kosan. Nah biasanya ada mahasiswa baru dari Indonesia, ada santri-santri baru, maka harus melewati perpeloncoannya Gus Dur, karena Gus Dur itu tiap hari gangguin semua mahasiswa. Nanti rek kuliah Gus, lapo kuliah bal-balannya karo aku, gitu kan? Nah itu Gus Dur. Lapo kuliah barang itu, untuk bal-balan karo aku, gitu loh. Sampai Mesir itu kesebelasannya sangat terpengaruh nama Gus Dur. Jadi Mesir itu tidak pernah mau ngegulin sampai 2 karena sangat fanatik kepada Wahid. Wahid satu. Beneran nih gue karanganku. Oke, datanglah yang kemarin menjadi kiai besar dari Gontor, yaitu Kiai Haji Syukri Zarkasi. Datang Arab kuliah ning Al Azhar Kairo dan harus sowan kepada sesepuh. Siapakah sesepuhnya? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kan gitu, begitu medaya Gus nyuwun sewu kula nuwun assalamualaikum. Lho Syukri ta? Nggih Gus. Oh alah kate kuliah ndek kene ta le. Nggih. Ingin mlebu lungguh. Terus ditemui sama Gus Dur. Terus Gus Dur bengok, Mus. Godhokno wedang Mus. Iki ana daya iki lho. Nggih. Oh nggih, itu kan. Wis Gus Mus bikin kopi nggodhok wedang. Gitu kan? Terus sambil Gus Mus nggodhok wedang di dapur, Gus Dur marani njupuk gelas untuk kopinya nanti. Terus ndek ngarepe Sukri, ya apa nggontor kabare gitu kan. Terus Gus Dur iku ngelapi gelasnya nganggo celana dalam. Mbuh njupuk ndek endi. Dadi ngene iki, shit. Ya apa kabare nggontor? Sukri ngene. Sae Gus. Ya tapi gini, ya apa iki? Tentara muda ini tiba-tiba menjadi imam Masjid Al-Haram dan menggemparkan warga Arab Saudi. Ia sempat mengalami peristiwa di luar nalar sebelum akhirnya berdiri sebagai imam di depan Ka'bah. Pada awal tahun 2000-an, seorang remaja bernama Yasser berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Seiring usianya yang beranjak dewasa, Yasser pun mulai mencari pekerjaan untuk masa depannya. Ia mendaftar sebagai tentara kerajaan Arab Saudi dan berhasil lolos masuk akademi militer. Namun saat menjalani pelatihan, Yasser justru merasakan kegelisahan yang mendalam. Hari demi hari, ia merasa hafalan Al-Qur'annya perlahan mulai luntur. Dengan tekad yang kuat dan hati yang mantap, Yasser akhirnya memutuskan berhenti dari dunia militer. Ia lebih memilih menjaga hafalan Al-Qur'an
dengan menjadi imam di beberapa masjid. Hingga suatu hari, Yasser tiba-tiba menerima telepon dari imam besar Masjid Al-Haram, Syekh Abdurrahman Al-Sudais. Syekh Sudais mengabarkan bahwa Yasser terpilih menjadi imam Masjid Al-Haram. Mendengar kabar itu, Yasser tak kuasa menahan tangis haru. Keputusannya meninggalkan dunia militer demi menjaga Al-Quran dibalas langsung oleh Allah dengan cara yang sungguh menakjubkan. Hadirkan anak muda. Iya. Jadi kesalahan yang kenapa masjid tidak makmur, ya karena tidak ada anak muda. Dan para takmir pengennya menguasai, bukan melayani. Oke. Menguasai harus ngatur ini, ngatur itu. Duit disimpan, nggak dikeluarin. Sayang tuh. Iya. Padahal potensi anak muda dahsyat. Jadi tipsnya kalau pengen makmur masjidnya, hadirkan anak muda. Kesulitan yang paling terberat adalah mengganti takmir untuk lebih baik. Serius. Al-Falah sejak tahun 53 tidak ada progres. Itu saja. Rapatnya hanya 3 kali. Ngurus masjid hanya waktu sisa. Tidak ada ideologi kemasjidan. Masjid tempat peradaban, masjid tempat pemberdayaan, masjid tempat yang paling aman, masjid tempat berkumpul. Tidak ada roh itu. Kalau selama ideologi kemasjidan ini tidak hadir pada ideologi takmir masjid, jangan harap masjidnya bisa makmur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul. Surat Al-Baqarah 125. Wa id ja'alnal baita masabatal linnasi wa amna. Jadi masjid tempat berkumpul. Lah kalau tempat berkumpul kok digembok, berarti telah tidak sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 125. Maka Al-Falah buka 24 jam. Siapa mau tidur, siapa mau ngopi, siapa mau minum, siapa mau mainan, buka handphone dan sebagainya, silahkan. Dibuat senyaman mungkin. Kalau pengen main lebih nyaman di Masjid Darussalam, full AC, sound systemnya enak, tempat karpetnya empuk, yang tausiah kelas nasional, internasional. Maka ini yang masalahnya adalah mindset takmir dulu. Membuat masjid tempat berkumpul, tempat paling aman. Surat Al-Baqarah ayat 125. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Meskipun yang terhidang di piring kau hanya kerikil dan ranting kayu. Bumi mungkin lebih besar daripada manusia, tapi takdirnya tetap berada di bawah injakan kaki manusia. Dilarang tidur di masjid. Saya launching Masjid Raya Al-Falah buka 24 jam dan pintunya tidak pernah ditutup. Barang siapa yang berpergian dimanapun berada, kalau tidak bisa nginap di hotel, silahkan lapor ke security Masjid Raya Al-Falah, maka akan dikasih kasur dan bantal serta sarapan pagi. Akhirnya jadi viral, jadi rame dari mana-mana. Akhirnya pabrik kasur Surabaya telepon, apakah benar ini Masjid Raya Al-Falah buka 24 jam dan butuh kasur? Betul Pak. Baik kalau gitu, butuh kasurnya berapa? Akhirnya kasur dikirim dari Surabaya, dari pabrik kasur. Nah, ternyata butuh keberanian saja. Dan saat ini yang nginep banyak. Perlu nggak muat, kita sewa kasur dari Solo. Ini saat ini sewa kasur dari Solo. Jadi pokoknya tamu dilayanin. Malah jangan masjid kasih tulisan dilarang tidur di masjid. Seorang pedagang sederhana selalu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk bersedekah, terutama di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Pedagang tersebut kemudian menyaksikan bagaimana keberkahan datang kepada usahanya. Meskipun ia terus memberi kepada yang membutuhkan, video menunjukkan bagaimana sedekahnya membantu banyak orang, serta dampak positif bagi dirinya dan keluarganya. Pesan penting bahwa sedekah di bulan Ramadan tidak hanya membawa keberkahan bagi yang menerima, tetapi juga bagi yang memberi. Inilah perkataan Ustadz Adi Hidayat yang membuat kita kagum saat tiba di Aceh. Saya datang bukan sebagai ustadz. Saya datang sebagai keluarga Bapak Ibu semua. Saya datang sebagai saudara. Setidaknya tidak malu di hadapan Nabi saat pulang nanti. Keluarga kamu di Aceh begini, kamu kerja apa? Apa cuma cukup ceramah? Cukup ke masjid? Tak bisa. Jadi sekarang kita mesti berubah. Didata 120. Yang pertama, listrik sudah nyala belum? Belum. Insya Allah hari ini ada genset ya.
Genset itu nanti alternatif kalau listriknya belum menyala, gensetnya kita gunakan. Kalau tidak cukup satu, nanti tolong langsung beli lagi. Supaya nanti khusus di tempat ini, ya insya Allah minimal listriknya bisa digunakan dengan menggunakan genset. Tapi syarat yang pertama tadi, semua harus saling tolong-menolong. Harus gotong royong, harus jadi saudara. Tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi nanti mulai hari ini, buat target, kalau satu hari dapat 5, sebulan itu selesai bersih. Sebulan bersih, sebulan rapi, tinggal kita tulis. Di rumah ini habis semua. Apa yang bisa kita buat? Kita bisa bikin rumah hunian sementara. Sampai nanti yang datang dari pemerintah betul-betul selesai dibangun. Ni'mal maula, ni'mal